إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Semua orang mengaku mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tetapi banyak di antara manusia di dalam mewujudkan cinta kepada Rasul tidak sesuai dengan yang disyariatkan. Mencintai Rasulullah SAW hukumnya wajib. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabbi ilaih min walidihi wa waladihi wan nas ajma'in. Di antara dalil yang menyebutkan kewajiban mencintai Rasul, beliau menyatakan tidaklah seorang beriman sampai aku lebih dicintai oleh dia daripada kedua orang tuanya, daripada anak-anaknya, dan daripada manusia siapapun dia orangnya. Mencintai Rasulullah kaum muslimin adalah hal yang wajib. Tetapi bagaimanakah cara mewujudkannya? Banyak orang yang mengatakan memanggil Nabi dengan Habibuna, Habibuna, Habib kami, seorang yang kami cintai, seorang yang kami cintai. Ternyata dia berbeda dengan amalan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Maka marilah kaum muslimin, pada khutbah yang singkat ini kami akan memberikan beberapa contoh-contoh dalil yang menunjukkan kebenaran cinta seseorang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di antaranya wahai kaum muslimin adalah ta'atuhu fima amara. Mentaati beliau terhadap apa yang menjadi perintahnya. Seorang yang mencintai Rasul alaihi salatu wasallam, maka perintah yang wajib ataupun perintah yang sunnah, maka dia akan lakukan itu. Karena dia bangga melakukan hal tersebut. Karena yang diamalkan adalah ucapan seorang yang dicintainya. Itu wajib, alhamdulillah sudah dikerjakan. Itu sunnah, dikerjakan karena memang kita cinta kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Hadirin kaum muslimin, beberapa orang mengaku mencintai Nabi tetapi dia meninggalkan kewajiban. Apalagi yang sunnah, yang wajib saja ditinggalkan. Bahkan yang tidak diperintahkan dikerjakan
bahkan yang dilarang dilakukan olehnya, amalan-amalan yang tidak ada perintahnya, bid'ah-bid'ah yang diada-adakan oleh manusia, itu dianggap cinta kepada Nabi SAW. Allah Subhanahu wa ta'ala memberitahukan di dalam beberapa ayatnya tentang kewajiban mentaati Rasul. Bahkan Allah mengkaitkan ketaatan kepada Allah adalah dengan ketaatan kepada Rasul. Tidak mungkin terwujud ketaatan kepada Allah kecuali dengan mentaati Rasulnya Muhammad alaihi salatu wassalam. Allah berfirman, "Man yuti'ir rasula faqad ata'a Allah." Barang siapa yang mentaati Rasul, maka sungguh dia telah mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perwujudan pertama yang kami sampaikan adalah sebagai contoh mencintai Nabi dengan sebenarnya, mengamalkan segala apa yang diperintahkan. Nabi mengatakan dalam hadis yang sahih, "Idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum." Apabila aku memerintahkan kepada kalian sebuah perintah, maka laksanakan perintah itu mastata'tum, dengan meluapkan segala upaya kemampuan yang kita miliki. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin menyebutkan ketika menjelaskan hadis ini, makna fa'tu minhu mastata'tum, laksanakan semampu kalian, tidak perlu engkau bertanya ini wajib ataukah sunnah. Tidak perlu engkau bertanya ini wajib ataukah sunnah. Maknanya kerjakan itu. Walaupun itu sunnah, kerjakan itu. Karena cinta kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin yang kami muliakan, yang berikutnya al-inqiyad. Mewujudkan cinta kepada Nabi adalah dengan kita meyakini diri kita terikat. Dimanapun kita berada terikat dengan aturan-aturan yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada Nabi, yang Nabi ajarkan kepada umatnya. Kita sebagai orang yang mencintainya, kita terikat dengan aturan-aturan tersebut. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran, "Wa ma kana li mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Tidak boleh bagi seorang mukmin laki-laki dan juga mukminah, mukmin wanita, apabila Allah telah menentukan, demikian pula dengan Rasulnya telah menetapkan sebuah ajaran, sebuah akidah, sebuah amalan, sudah ditentukan, maka tidak boleh bagi mereka memiliki pilihan yang lain, pilihan mereka sendiri-sendiri. Tidak boleh. Bagi seorang mukmin, hal ini aturan yang sangat dia jalani, dia perhatikan karena bentuk cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan bentuk cinta kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Tidak pernah hawa nafsunya dikedepankan daripada aturan-aturan yang telah ditetapkan. Dia selalu dimanapun ingin supaya cocok, muwafaqatu asy-syara', sesuai dengan syariat. Hawa nafsunya ditundukkan. La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bihi. Tidaklah seorang itu beriman sampai hawa nafsunya mengikuti ajaran yang aku bawa. Mengikuti. Ini seorang yang cinta kepada Rasul Muhammad SAW. Mewujudkannya dengan nyata. Menjalani apa yang menjadi perintahnya. Dan meninggalkan apa yang menjadi larangannya. Hadirin kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Di antara bentuk cinta juga kepada Rasul adalah menerima secara utuh seluruh
syariat yang disyariatkan oleh Allah Azza wa Jal, yang diberikan kepada Nabi dan diajarkan kepada umatnya, menerima secara utuh tanpa menolak satu pun, dan menjalankannya dengan ringan, penuh kecintaan, penuh kesukaan, keceriaan, tanpa beban sama sekali dalam mengamalkannya. Gak ada berat sama sekali. Masya Allah, ini bukti seorang yang memang cinta kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Ada beberapa orang yang mengaku sebagai Muslim, cinta kepada Nabi, tapi begitu disodorkan sunnah Nabi, dia menolaknya, merasa berat atau tidak, atau banyak alasan yang menunjukkan dia sebenarnya tidak cinta kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Seorang yang cinta lebih daripada yang lainnya, itu konsekuensi hadis Nabi yang tadi kami sampaikan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi. Tidak seorang beriman sampai aku, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam, lebih dicintai olehnya melebihi yang lainnya. Dikarenakan ketika ini dilaksanakan, seorang itu akan menjadi mukmin yang ringan dalam mengamalkan ajaran-ajaran Nabi alaihi salatu wassalam. Maka mari kita pertanyakan kepada diri kita masing-masing, sudahkah kita merasa ringan dalam menjalani aturan-aturan Nabi alaihi salatu wassalam dalam syariatnya, ataukah kita masih ada tawar-menawar, masih ada kelihat sana dan kelihat ke sini, masih ada ingin lepas atau perhatikan, itu bukti iman kita, itu bukti cinta kita. Kalau dalam bidang ini lemah, pertanyakan kepada dirimu, benarkah pengakuanku selama ini bahwa aku adalah mukmin? Benarkah pengakuanku selama ini bahwa aku cinta Rasul? Perhatikan ayat Allah Azza wa Jalla, fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Maka demi Rabbmu, tidaklah mereka beriman sampai mereka menjadikanmu sebagai hakim terhadap segala problematika yang terjadi di kalangan mereka, menjadikan Rasul sebagai hakim. Rasulnya sudah wafat, Rasulnya sudah meninggal. Bagaimana cara mengamalkan ayat ini? Yakni setiap kita, di dalam hati kita, bagian dari keyakinan i'tiqad kita, segala urusan harus merujuk kepada Nabi alaihi salatu wassalam, kepada sunnah beliau. Segala sesuatu wahai kaum muslimin, rujuk kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam akidah, dalam manhaj, dalam muamalah dengan ahli bid'ah, atau dalam hal akhlak, dalam hal muamalah tijariyah, atau sengketa apapun itu. Setiap kita wajib memiliki jiwa ini, rujuk kembali kepada sunnah. Setelah itu didapati hasil, Nabi menentukan begini, Nabi mengajarkan begitu, maka mereka pun tidak merasa berat dengan ketetapan-ketetapan itu. Walaupun mungkin ketetapan itu, mungkin Anda merasa terugikan dengannya, karena hawa nafsumu lebih daripada ajaran Nabi. Mungkin Anda merasa ini tidak cocok karena engkau adalah seorang yang menginginkan sesuatu yang lain, tetapi wajib bagimu mengikutinya, menerimanya, dan mengamalkannya tanpa merasa berat. Ini perwujudan cinta kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Maka jangan hanya mengucapkan ya habibi, ya habibi, ya habibi, bas seperti aja, dalam keadaan dia melakukan bid'ah yang banyak, melakukan berbagai macam mungkarat, mukhalafat syar'i. Apakah itu namanya cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam?
Bahkan itu adalah menunjukkan dia benci kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Aqulu qali hada fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an adalah contoh bagi kita dalam mewujudkan cinta beliau kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Abu Bakar Siddiq adalah seorang suri teladan bagi kaum yang datang setelah beliau, karena beliau adalah salafus saleh. Beliau termasuk di antara khulafaur rasyidun, bahkan beliau sebagai pemimpin di antara khalifah rasyidun Abu Bakar. Beliau mengatakan dalam sebuah ungkapan, lastu tarikan syai'an kana Rasulullah alaihi salatu wasalam ya'malu bihi illa waqad amiltu bihi atau kama qala. Tidaklah Rasulullah alaihi salatu wasalam melakukan sebuah amalan kecuali aku mengamalkannya sesuai dengan amalan Nabi alaihi salatu wasalam. Inilah dia sosok Abu Bakar, di mana tidak Rasulullah melakukan A kecuali beliau melakukannya, melakukan B kecuali beliau melakukannya. Terus seperti itu dalam kehidupannya, sehingga orang yang paling sesuai dengan Nabi alaihissalatu wassalam adalah Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sampai-sampai kalau seandainya boleh Nabi kita mengangkat seorang itu dijadikan kekasihnya yang paling dicintai, menjadikan seorang di antara umatnya sebagai khalil, lattakhadtu Abu Bakrin khalila walau kuntu muttakhidan khalilan lattakhadtu Abu Bakrin khalilan. Kalau seandainya aku boleh mengangkat seorang di antara kalian sebagai khalil, yakni orang yang paling dicintai, aku sungguh akan mengangkat atau menjadikan Abu Bakar sebagai khalil. Mengapa? Karena cocoknya Abu Bakar dengan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Hadirin kaum muslimin, ini semuanya kaum muslimin adalah sekelumit contoh-contoh seorang yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah orang yang taat kepada beliau, bukan orang yang maksiat. Seorang yang mencintai Rasulullah adalah orang yang cocok dengan ajarannya, bukan malah menyelisihinya. Seorang yang mencintai Rasulullah adalah orang yang kuat dalam memegangi sunnah, bukan malah justru melakukan yang bid'ah. Seorang yang mencintai Rasulullah SAW ringan dalam hati mengamalkan apa yang menjadi ajarannya, ringan, gembira, sukacita dan bangga dengan dia mengamalkan ajaran Nabi SAW, dikarenakan ajaran Nabi adalah ajaran yang terbaik. Tidak ada ajaran yang melebihi dari ajaran Nabi kita Muhammad SAW. Itulah dia beberapa contoh-contoh menjadi seorang yang betul-betul mencintai Rasulullah SAW. Mudah-mudahan yang sekelumit ini bisa memberikan kepada kita kekuatan iman, meningkatkan takwa kita, berusaha betul-betul mewujudkan cinta kita kepada Allah dan kepada Nabi-Nya, bukan malah justru menyelisih Allah dan Nabi-Nya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma inna zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik, wa ya musarrifal qulub isrif qulubana ala ta'atik. Allahumma arinal haqqa haqqan farzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila farzuqna ijtinabah.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqimus shalah. Haqqa farzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila farzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqimus shalah.